Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMA Negeri 1 Pekalongan, Bapak Dr. Andes Seti Jarto. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan usaha yang berbahagia. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, dan tentunya juga nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa hadir di ruang ini untuk yang kedua kalinya di minggu ini. Nah, kembali kita rapat dinas, dan yang keduanya adalah kaitannya dengan observasi program kerja kepala sekolah kaitannya dengan PMM. Salawat dari salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara ini agar dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali bersama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sambutan kepengarahan dari Bapak Pengawas Pembina kepada Bapak Dr. Musdato dipersilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Erwi Amalia, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pekalongan. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha di SMA Negeri 1 Pekalongan ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat dipertemukan di SMA Negeri 1 Pekalongan ini, di ruangan yang cukup sejuk ini, ruangan guru SMA Negeri 1 Pekalongan, dengan tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya sholawat dari salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini sengaja kami berdua dengan Bu Evi sudah memprogramkan kegiatan PMM kaitannya dengan penilaian kinerja kepala sekolah. Tahapan-tahapannya salah satu melalui observasi. Oleh karena itu pagi hari ini akan kita adakan observasi program yang sudah disusun oleh Bu Evi seperti apa. Nanti kami mohon kepada Bapak Ibu, kalau perlu memberikan sanggahan silakan disanggah, kalau perlu memberikan pertanyaan silakan ditanyakan dengan Bu Evi. Tentunya yang akan menyampaikan presentasi tentang perencanaan kegiatan tahun ini.
Kemudian mohon maaf yang kedua, yaitu Bapak Ibu, mohon maaf saya mengganggu atau kami mengganggu kegiatan Bapak Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas yang ada jam tentunya pada saat ini meninggalkan jam di kelas karena kegiatan yang harus dihadiri oleh Bapak Ibu sekalian di ruangan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, regulasi tentang pendidikan di negara kita ini kelihatannya penggantian Menteri Pendidikan ini akan merombak seluruh apa yang sudah diprogramkan oleh Pak Menteri sebelumnya. Tentunya kita harus siap untuk melakukannya, untuk mengikuti apa yang nanti diprogramkan oleh Bapak Menteri yang baru. Mudah-mudahan itu berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, karena kelihatannya program kerja yang dilakukan Pak Nadiem dulu itu terlalu terlalu buat apa gimana, nggak ngerti saya bahasanya. Yang jelas banyak sekali program-program yang dilaksanakan oleh Pak Nadiem itu menurut Pak Mufti kelihatannya kurang pas. Dan memang buktinya bisa kita lihat bahwa sekarang ini anak-anak 5 tahun ke belakang ini banyak sekali anak sudah SMA belum bisa baca dan menghitung dengan sempurna. Baca tidak bisa tapi terbata-bata. Kalau di sini nggak tahu, masih ada nggak? Ada ya. Nah, di SMA Negeri Sukadana ada banyak. Di SMA Negeri Taman Utara kemarin hari Senin, hari Selasa seminggu yang lalu, saya juga di sana. Itu ada beberapa yang melaporkan bahwa anak itu nggak bisa baca. Di SMA lain juga seperti itu, sama saja. Di mana-mana sama saja. Apalagi di swasta, itu banyak sekali anak nggak bisa baca. Memang kalau kita lihat di rapor pendidikan kita, itu rata-rata literasi dan numerasi yang nilainya masih kurang, masih merah. Nah, dengan seperti itu beban kita kan sebagai seorang guru kan ya jadi beban tentunya. Masa sudah SMA baca nggak bisa. Nah, kalau zaman dulu kan kalau nggak bisa nggak dinaikkan. Terus sekarang kan nggak naik, itu masalahnya. Nah, dulu nggak bisa membaca ya nggak naik kelas. Terus sekarang kok banyak sekali ditemukan di SMA baca nggak sempurna bacanya, tapi lulus, nilainya bagus. Itu salah siapa Bapak Ibu sekalian? Itu yang kelihatan sekali kemunduran pendidikan di zaman sekarang. Kemudian kita lihat juga mengenai karakter anak. Karakter anak itu sangat banyak sekali yang karakternya rendah, nggak berkarakter bahkan. Kemudian anak itu senang sekali kalau membuli kawannya. Ya nggak benar itu, bully terjadi di mana-mana, bahkan di pondok pesantren pun sekarang ini banyak sekali hal-hal yang kurang senonoh dan bahkan dilakukan oleh pimpinannya ya. Kemarin yang viral di TikTok itu salah satu pondok pesantren kiainya mencabuli anak muridnya yang baru umur 10 tahun atau 11 tahun ini. Dari Metro kan? Iya kan? Orangnya orang Metro kan? Iya. Ya. Berarti masih normal itu Pak? Ya normal, tapi kenormalan. Punya istrinya tapi masih juga seperti itu kan moral namanya. Botol, buat kita sekali kan. Nah, itu terjadi saat ini. Kemudian kalau siswa itu sekarang ini banyak sekali siswa yang ya kalau
zaman kita sekolah dulu yang jelas tidak seperti itu. Anak dicubit orang tuanya marah. Kalau sekarang, kalau zaman dulu anak dicubit tahu laporan dengan orang tuanya, bukan dicubit lagi, ditapok sama bapaknya. Itu kalau zaman dulu dipukul pakai kayu. Zaman dulu saya pernah SD ya Pak ya, ceritanya. Jadi SD itu pulang sekolah di jembatan itu kan ada bu ya, apa tempat duduk ya, pembatas pinggir tebing kali itu. Nah itu saya berdiri di situ kencing, ya kurang ajar memang. Kebetulan guru agama saya lewat, pas lewat ada sepeda di belakang saya nggak ngerti. Saya kelas 2 kelas 3 ya, SD. Ya masih anak-anaknya. Dipegang, dijewer, diperlakukan ya suruh push up, suruh macam-macam. Dihukum lagi besok sekolah, suruh nulis apa itu, perjanjian, dimarah-marah. Nah itu terjadi saat itu. Kalau zaman sekarang barangkali orang tuanya kalau tahu nggak terima. Nah ini kesalahan kita bersama bagi bapak ibu yang sudah memiliki anak sudah sekolah, sudah mulai lihat berbeda. Ya mohon kalau diperlakukan gurunya dicubit atau diselengkit kupingnya, ya jangan terus kita marah, kita mengadukan ke yang berwajib dan sebagainya. Karena saya itu nggak penting, justru kita tambahin kenapa kamu seperti itu, kan? Itu mengawali dari diri kita sendiri. Jangan sampai anak-anak kita diperlakukan oleh gurunya, dinasehati, diberi pembelajaran yang tidak baik, dilarang, justru di rumah dibela. Itu akan menjatuhkan anak itu sendiri nanti mentalnya. Itu tidak baik. Sehingga sekarang ini di SMA sudah banyak sekali hal-hal yang muncul, guru tidak dihormati. Ya bukan kita berarti minta tidak hormat, bukan, tapi layaknya kan seorang murid itu menghormati gurunya. Kita jangan dulu mendahului guru lewat guru berjalan itu nggak berani. Kita jalan pulang sekolah, gurunya naik motor pelan, terus muridnya mendahului gitu nggak berani. Terus sekarang kan sudah agak seperti itu. Jangankan kok cuma mendahului sampai kepalanya goreng itu. Itu sudah biasa. Nah oleh karena itu hal-hal seperti ini tentang karakter, tentang budaya, tentang etika, moral, itu mari kita sama-sama sebagai seorang guru kita punya kewajiban untuk menegur, untuk mendidik anak kita supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti itu yang kita inginkan. Kemudian yang terakhir, saya mohon waktunya 1 jam, barangkali enggak sampai atau lebih dari 1 jam untuk dapat mengikuti apa yang disampaikan presentasi atau yang disampaikan oleh Bu Eti nanti dengan hikmat, dan kalau memang kurang paham Bapak Ibu boleh untuk menyanggah, boleh untuk bertanya dan seterusnya. Saya rasa itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dato atas masukan dan sebagainya. Tadi sudah kita dengar semuanya, dan memang itu adalah permasalahan pendidikan yang memang sangat dangkal ya. Jadi nyanyi apa istilahnya? Makanya tadi kan nggak nyanyi dulu karena nunggu istilah. Tapi kalau untuk diploma itu memang ya satu perlu kompetensi guru yang mumpuni, karena wawasannya harus luas, karena sebagai fasilitator. Kemudian siswa harus punya motivasi dan kemauan yang tinggi ya untuk mempelajari materi. Ini nanti yang akan dikajikan termasuk materinya ya, urutan termasuk materi-materi yang akan dikaji oleh Pak Mukti di Dinas Pendidikan. Jadi kita tunggu saja langkah-langkah yang akan ditempuh, yang akan dilaksanakan oleh Menteri kita yang baru.
yang pastinya ya ada perubahan ya, termasuk mudah-mudahan perubahan kesejahteraan bagi kita semua. Meskipun kemarin kita bahas agak dikurangi gitu ya, tapi insya Allah ada penggantinya. Mudah-mudahan ya tidak mengurangi semangat kita untuk khususnya memajukan SMA Negeri 1 Pekalongan supaya bisa kembali ke jalur ke masa yang lalu ya. Pernah mencapai 18 rombel, ini kan tinggal 10. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan Ibu Evi ini sedikit-sedikit, selangkah demi selangkah bisa lebih baik, bisa lebih maju, bisa lebih dipercaya orang tua wali ya. Ini ternyata proyek lagi Pak Bagio. Sebelum ke acara inti, mohon maaf kepada Bapak Pengawas Bina, beberapa rekan kita berhalangan hadir, di antara tadi Pak Tio tadi sudah sampai Pak Datonya, karena di SMA PGRI itu ruang kantornya terkena musibah, mana atapnya sek kalau masalah, mabur semua, jadi buku-bukunya juga basah gitu ya. Itu nggak tahu kata Pak Tio ada berapa ton buku-bukunya. Ya sekarang sedang dibersihkan, diperbaiki. Kemudian Bu Rere ini sekarang sedang sibuk BPG dan persiapan juga untuk ujiannya. Ya. Kemudian Bu Heni anaknya sakit yang di Bandar Lampung, beliau jenguk ke sana. Pak Iwan masih bintek Pak, ya bintek Pak. Dan Pak Edi tadi sudah hadir Bu, Pak Edi sudah hadir, mungkin nggak dengar di ruang di kelas ya. Ya, karena beliau sakit itu tadi malam dilihat jadi guyonan itu gara-gara Pak Samaul. Semuanya jadi stres ya, karena yang diposting itu kan ruang saraf gitu. Itu gara-gara apa kemarin gara-gara Irjen itu ya. Ya mudah-mudahan kita semua nggak terkena saraf ya. Saya kira itu yang sedikit yang perlu saya tambahkan, dan untuk selanjutnya untuk mengangkat waktu kepada Ibu Kepala Sekolah Bu Evi Amalia dipersilakan untuk bisa memaparkan program kerjanya. Di sini judulnya adalah peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Mari kita ikuti dengan bersama. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Pengawas bahwa setelah selesai pemaparan nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa menyampaikan gagasan untuk pertanyaan. Untuk itu kepada Ibu Evi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama yang saya hormati Bapak Darto MM selaku pengawas SMA Negeri 1 Pekalongan, Pak Yudo dan Pak Haji selaku wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah untuk kedua kalinya dalam minggu ini kita bertemu di sini dalam keadaan sehat, tak lupa salam dan salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin. Bapak dan Ibu yang selalu saya hormati, tadi sudah disampaikan prolognya oleh Pak Adi dan Pak Darto terkait dengan kenapa saya berbicara untuk yang kedua kalinya ini. Sebagai sebab
merenung sejenak tadi. Pak Haji menyampaikan Pak Edi sakit, Bu Rani sakit, banyak yang sakit. Khawatir saya semenjak kita putuskan nggak ada komite. Ya Bu, ngefek gitu Bu. Pada kesehatan kami. Tapi nggak apa-apa, yang penting Pak Indro sakit, sehat. Yang pentingnya di Pak Indro. Jadi saya jadi mikir tadi, Bu Rani langsung demam tinggi Pak Indro. Apa mikir karena nggak ada komite, tapi nggak apa-apa, kita berdoa aja. Yang diputuskan sedikit, tapi nanti penggantinya lebih banyak. Pak Edi ketawa-ketawa sendiri. Tapi kalau yang penting Pak Yudo sehat. Karena kalau Pak Yudo sakit, perekonomian kita sakit. tidak berjalan. Tadi juga udah dijawab sama Pak Dato, Bu, kalau bisa jangan lama-lama berbicara saja dulu, sudah dulu, kalau bisa jangan lama-lama. Baik, saya kata Pak. Langsung aja ke latar belakang tadi membahas tentang Pak Dato. Ini adalah program yang sudah saya tulis, bukan hanya sekedar saya tulis, tapi sudah kita laksanakan. Bapak dan Ibu juga sudah melaksanakan tentang observasi guru ke kelas masing-masing ya. Saya juga sudah melaksanakan, tinggal ada beberapa guru yang belum, Pak Bambang dengan Pak Iwan ini belum. Pak Haji mungkin sudah semua ya. Nah, jadi ini kenapa saya memilih ini, karena berharap bisa meningkatkan motivasi Bapak dan Ibu guru dalam mengajar. Langsung saja, apa sih yang menjadi latar belakang saya dalam memilih judul ini? Yaitu pertama saya ingin fokus pada bagaimana guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih aktif. Kalau udah aktif kan tentu menarik. Kalau menarik itu pasti berpusat pada siswa, semua kegiatan berpusat pada siswa. Nah, berharap melalui pembelajaran ini, melalui pembelajaran observasi ini, dapat meningkatkan praktek-praktek baik yang dapat diadopsi untuk kegiatan atau untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, untuk semua guru. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban hanya di PMM selesai sudah gitu. Jadi berharap ada yang diadopsi untuk perbaikan. Kalau udah perbaikan tentu ada kebaikan di tahun berikutnya. Yang menjadikan tujuan observasi bagi kinerja guru itu yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentu semua muatannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketika kita membicarakan kualitas pembelajaran, yang ada di benak kita adalah bagaimana peserta didiknya. Di sini yang saya terima, yang saya dapat masukkan peserta didik kita, Pak Dato sendiri sudah lebih paham dari saya, Pak ya, inputnya. Tetapi kan itu tidak menjadi masalah, ya. Bukan lantas muridnya seperti itu kita asal-asalan, tidak, jujur sebaliknya. Bapak dan Ibu, kita bisa mengenali karakteristik siswa. Karakteristik siswa kita bagaimana? Kita hubungan dengan zaman siswa, ya, usia siswa, ya, generasinya generasi apa? Kalau saya ya, itu generasi X, ya. Mungkin kalau Pak Yudo dengan Pak Edi, Bu Eni nggak ada ya, itu mungkin generasi Y atau generasi milenial. Tetapi siswa kita itulah generasi apa Pak Bu? Generasi Z. Kita kenali dulu karakter siswa kita. Ngaruhnya apa? Sangat berpengaruh. Kalau generasi Z itu siswa lahir itu udah disebutkan dengan kemampuan teknologi, internet, ya, dunia maya. Kalau saya lahir disuguhi dunia nyata,
Kalau mereka dunianya maya. Ini ngaruhnya apa? Sangat berpengaruh. Siswa kita tingkat berpikirnya kritis dan inovatif. Karena tingkat siswa kritis dan inovatif, maka guru ini sebagai role model. Kita tidak boleh kalah dengan siswa walaupun kita di generasi X, ya. Kita harus punya strategi yang bisa diadopsi untuk disampaikan kepada peserta didik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Strategi apa itu? Karena kita tahu peserta didiknya aktif dan kreatif, maka kita juga jangan kalah. Kita harus kaya literasi, seperti tadi sudah disinggung, kaya literasi. Kita ada 3 pilar ya untuk menyikapi ini. 1, kaya literasi. Yang kedua, guru ini harus bisa menyampaikan indikatornya. Kalau di taksonomi belum ya, itu bukan lagi level 1 sampai level 3, bukan hanya memahami, menjelaskan, membaca, tetapi paling tidak level 4 bahkan sampai level 6, yaitu menganalisis. Level 4, level 5 apa? Mengevaluasi. Yang terakhir level 6 bisa mencipta atau membuat karya. Nah, bila mana kita guru bisa memperhatikan level-level tersebut, intinya kita tidak kalah dengan siswa, ya. Kita tidak kalah dengan siswa, karena siswa di generasi Z ini sifatnya cenderung kurang fokus. Coba Bapak dan Ibu amati generasi setelah kita. Kalau kita jelaskan, dia maksimalnya bisa fokus tuh hanya 10 menit sampai 20 menit. Itu cirinya. Selebih itu apa? Pecah konsen. Ya. Karena yang dia inginkan adalah sesuatu hal yang atraktif yang disampaikan oleh guru. Jadi dia fokusnya hanya 10 sampai 20 menit, mampunya mendengarkan, mampunya melihat guru, selebihnya itu sudah 0%. Ya. Oleh karena itu maka kita harus bisa mengalihkan apa yang kita ajarkan, ya, metode yang kita ajarkan untuk lebih atraktif sehingga siswa tidak bosan. Ya, oleh karena itu kita dituntut untuk tidak gaptek teknologi, ya. Kita mengajarnya tidak monoton menjelaskan, ya. Diskusi pun kita ada variatifnya, jangan sekedar diskusi dibacakan hasilnya, tetapi diskusi itu ada tidak lanjutnya. Kemudian selanjutnya, mohon maaf, bisa bicara tentang meningkatkan kualitas pembelajaran. Semoga ini juga bisa untuk saya pribadi, untuk pembelajaran buat saya, ya. Jadi kita mengenal, kita hubungkan materi pembelajaran kita itu dengan lingkungan sekitar atau dengan isu terkini. Itu yang dikehendaki anak-anak kita. Isu terkini yang lagi hit itu apa? Itu makanya kita banyak literasi. Isu-isu terkini yang terkait dengan peserta didik itu apa? Nah, itu kita masukkan di dalam topik bahasan kita. Gitu. Nah, jadi sehingga siswa itu mengalami sesuatu hal yang baru. Karena siswa-siswa kita yang generasi Z ini tadi, ini lebih bersifat teori. Jadi dia memutuskan sesuatu itu langkahnya itu awal gitu, tanpa memikirkan efek sampingnya, seperti tawuran, ya. Makanya tawuran luar biasa, tanpa dia memikirkan efek akhirnya apa. Tapi konsep awalnya, ayo gitu, itulah teori gitu. Dan kita juga menjadi guru jangan degradasi, jangan dalam kemunduran, tapi kita paham karakteristik siswa ini sehingga kita juga harus bisa menyesuaikan materi-materi kita, bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Itu tadi salah satunya kita kaitkan dengan isu terkini. Misalnya sekarang mendigit membahas tentang harga BBM yang naik, yang turun. Nah kita jadikan topik, misalnya contohnya.
Jadi begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi banyak cara dalam kita meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Salah satunya adalah diobservasi atau kita mengobservasi. Itu salah satunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Siapapun itu yang mengobservasi, dan kita juga bukan hanya sekedar udah selesai, tidak, tapi harus refleksinya, harus ada refleksinya. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah mengembangkan profesi guru. Dalam mengembangkan profesi guru ini banyak ya. Jadi pendamping, pramuka, jadi guru penggerak, walaupun nanti kedepannya dihapus ya Pak Darto ya. Tentu kita nggak ada ya. Menjadi, kalau dulu ada zamannya kurikulum 13 itu ada pelatih kabupaten, ada pelatih provinsi, dan ada pelatih sampai ke nasional. Nah itu salah satu kita mengembangkan pengembangan diri kita. Ya, kalau tingkat yang kecil adalah kita mengikuti MGMP, kegiatan MGMP. Jadi mengikuti kegiatan MGMP itu berharap jangan hanya sekedar keluar dari sekolah, kumpul-kumpul selesai, tapi ada di situ ada yang diaplikasikan ketika kita mengikuti kegiatan tersebut. Harus ada sinergi, harus ada ilmu yang baru. Ya, MGMP itu kan kita perlu berwawasan. Ya, yang baik kita ikuti, ya yang kurang baik tentu tidak kita ikuti. Kemudian yang terakhir tujuannya adalah mendorong kolaborasi. Ini saya paling suka ketika kita berbicara tentang kolaborasi. Dia mulai muncul itu kreatifnya, ya. Kalau udah mulai suruh diskusi, anak itu mulai muncul kreatifnya. Tetapi juga guru juga harus mendampingi, bukan dikasih diskusi terus kita tinggal pergi, tidak, tapi harus kita dampingi. Jadi kolaborasi ini misalnya pelajaran ekonomi Pak Bagam dengan Pak Bagam? Pak Ilmawan gitu. Melakukan suatu observasi, itu kita sudah melakukan proses. Ya. Yang pertama, bagi guru itu adanya proses untuk mengatur jadwal, baik itu dengan Pak Haji, dengan saya, dengan Bu Nur, terus apa lagi Pak? Yang sebagai ini guru yang mengobservasi Pak Haji, Pak Bu Nur, Pak Bambang, Pak Tio. Nah itu Pak Bambang sudah guru yang bersangkutan sudah melakukan observasi terkait pengaturan jadwal, jam, dan hari sudah ya. Nah gitu Pak Dato sebagai laporan. Jadi ini kita susun dan juga sudah kita laksanakan. Selanjutnya pelaksanaan observasi. Saya sudah mengobservasi Urani, Bu Nur, Pak Tio, selanjutnya Pak Bambang yang terjadwal. Nah ini yang terakhir ini seharusnya ada proses tindak lanjut. Kalau saya dengan Pak Tio, tindak lanjutnya hanya sambil duduk, ya Pak ini besok BPT-nya kalau seperti ini. Jadi dalam hal ini nanti mungkin kita lebih fokus pada program tindak lanjutnya. Apa sih yang menjadikan kelemahan dan kelebihan dari observasi guru, observasi yang telah kita laksanakan? Kelebihannya adalah kita dapat melihat bagaimana guru itu berinteraksi dengan siswa. Kita melihat ya bagaimana guru itu berinteraksi dengan siswa. Kemudian bagaimana siswa terlibat dalam aktivitas pembelajaran. Dan kemudian bagaimana lingkungan belajar itu, lingkungan kelas itu yang diobservasi mempengaruhi pembelajaran hasilnya. Kalau ada kelemahan tentu ada kelebihan. Kalau ada kelebihan tentu ada pengalaman berbalik. Sekarang yang menjadi kelemahannya adalah guru dan siswa itu mungkin mengubah perilaku mereka ketika tahu sedang diamati. Ini pasti. Ini yang belum
grade-nya belum dapat. Jadi siswa itu udah dikondisikan, nanti Bapak ada yang duduk ke sini, nanti akan ada Pak Haji, nanti akan ada Pak Bambang, akan beda vibesnya, ya vibes di kelas itu akan beda. Bagaimana ini ketika tanpa sepengetahuan, bahasa Jawanya ujuk-ujuk gitu, tanpa rekayasa, itu mungkin nanti hasilnya akan beda. Data yang diperolehnya. Yang terakhir, dari kesimpulan apa yang sudah saya paparkan tadi, sebagai kesimpulan bahwa melalui observasi, guru dapat mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki, sehingga guru tersebut dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Harusnya seperti itu. Kemudian, observasi ini menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa guru itu sudah memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dalam ini standar kompetensinya adalah di PMM. Akan beda nanti kalau PMM-nya dihapus. Kayaknya sebentar lagi PMM-nya dihapus. Tadi setelah sama dengan Pak Darto ya. Kita nanti udah tidak terbebani lagi. Tapi nanti kalau dihapus pasti ada lagi model yang lain. Yang intinya memang pemerintah tuh senang kalau kita tuh sibuk gitu. Guru itu dari radio jangan tengok-tengok toh enakan gitu. Itu kata pemerintah. Makanya banyak betul yang mutik-mutik kita ya, mutik-mutik keberadaan kita itu senang benar. Coba kalau dinas-dinas kayaknya nggak seperti kita lah gitu. Yang uangnya banyak, kita yang uangnya dikit malah jelimet. Yang terakhir, komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Ini harapan kita semua. Demikian tadi apa yang sudah saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf waktu yang telah saya repotkan. Selanjutnya, mohon Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan kritik dan saran pada apa yang telah saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Pak Adi selaku pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu program kerja sekolah ini juga hasil RPR ya, rencana tidak lanjut dari rapor pemilihan kita. Dengan untuk tahun ini alhamdulillah tidak ada yang merah lagi. Dulu yang literasi itu sekarang sudah hijau, kemudian yang belum itu yang perlu perbaikan adalah numerasi dan kualitas pembelajaran. Jadi yang dibahas oleh itu adalah tentang kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Salah satu di antara langkahnya adalah melakukan observasi. Ini kata tadi Pak Dr. kan minta jangan lama-lama. Programnya sudah banyak, kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran itu kan banyak. Dari sarana, prasarana dan sebagainya itu kan semuanya menyangkut itu ya, menyangkut peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi yang disampaikan itu salah satu di antaranya yang akan dilakukan dan sebenarnya juga sudah kita lakukan ya, setiap tahun, cuma mungkin agak kurang efektif gitu ya, sehingga perlu peningkatan pelaksanaan observasi kelas. Nah, bila di program PMM ini salah satu di antaranya yaitu ada untuk peningkatan kualitas pembelajarannya itu dengan melaksanakan observasi, dan juga itu harus hasilnya juga harus di-upload ya oleh observer. Meskipun tadi juga disampaikan bahwa PMM ini akan dihapus gitu ya. Ya, tadi juga sempat ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, di PMM ini agak enak sebenarnya. Kaitannya dengan kenaikan pangkat itu kan nggak harus pakai BTK gitu ya. Dulu kan sibuk dengan BTK. Walaupun dihapus ya mudah-mudahan. Kalau sekarang ini kan hanya berdasarkan nilai dari PNM ya. Perlu perbaikan, baik atau sangat baik. Kalau sangat baik itu sedikit, nilainya bisa 50, jadi setengah. Kalau baik itu 37,5. Kemudian kalau perlu perbaikan
itu harus ada tindak lanjutnya untuk diperbaiki gitu ya. Sehingga nantinya hasilnya akan menjadi baik. Dan itu kan tinggal upload saja ya. Kita mengusulkan Pak, nilai sudah mencukupi, 1 bulan keluar SK ya, tanpa harus mengeluarkan biaya. Kalau dulu kan banyak yang buka jahitan gitu ya untuk PTK-nya. Nah, sekarang kan enggak. Saya nggak tahu nanti kalau misalkan PTM dihapuskan apakah kemudian ada perubahan kembali ke semula, harus buat PTK, harus hitung-hitung sendiri gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak gitu ya. Mudah-mudahan ya akan lebih mudah gitu ya. Karena di kemudian mengamalkan ilmu yang kita berikan. Jadi kuncinya adalah keikhlasan kita. Untuk selanjutnya tanya jawab dipersilahkan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin menyampaikan atau menanggapi dari paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Evi. Untuk sesi pertama dipersilakan 2 penanya. Monggo. Di awal disampaikan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aktif itu yang seperti apa, bisa dicontohkan nggak itu? Kemudian satu lagi, nggak hanya aktif aja Bu, lingkungan belajar itu harus nyaman gitu Bu. Mungkin bisa ditambahkan atau Ya, cukup. Begini Bapak Ibu sekalian, ini apa yang disampaikan Ibu tadi, observasi itu adalah bagian dari kegiatan sekolah untuk memajukan pendidikan di sekolah kita. Kemudian yang sebenarnya yang saya kendaki bukan hanya satu. Jadi program kerja Ibu Kepala Sekolah ini dimulai dari bulan Juli hingga Desember itu seperti apa. Itu yang kami kendaki. Saya pengen tahu programnya seperti apa. Kemudian skala prioritasnya mana dulu yang diprioritaskan untuk dilaksanakan. Karena ada skala prioritas tuh. Kemudian itu dasarnya menyusun program tadi itu apa yang sebagai dasar penyusunan program selama 6 bulan ini sampai dengan Desember. Karena nanti kaitannya KMM ini menilai Ibu Kepala Sekolah selama 1 periode dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Tentunya saya ingin mengetahui program apa yang dilaksanakan selama 6 bulan ini. Itu tadi kan salah satu kegiatan. Saya maksudnya seperti itu. Kemudian kalau sudah skala prioritasnya itu yang apa yang diprioritaskan menjadi tolak ukur apa yang diprioritaskan kegiatan di sekolah kita ini. Kemudian caranya seperti apa? Nah tentunya kan itu terkait dengan program itu rencana kerja sekolah dan RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Itu kaitannya ke sana karena nggak mungkin semua kegiatan itu pasti berkaitan dengan anggaran. Nah itu diperoleh dari mana anggarannya? Nah itu yang saya pengen ketahui gali sebetulnya dari situ. Saya rasa itu aja dulu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Darto. Untuk yang pertama tadi Pak Hendro menanyakan kaitannya dengan lingkungan belajar ya, yang aktif dan nyaman. Mohon kepada Ibu Evi untuk bisa menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pak Indro yang menanyakan tentang ingin diberikan contoh Pak Indro itu lingkungan aktif dan nyaman. Ya, aktif dan nyaman itu seperti apa?
Kalau ketika kita berbicara aktif, itu berarti kita mengkaitkan objeknya adalah peserta didik. Ketika kita berbicara aktif, itu objeknya menyangkut peserta didik. Permasalahannya, peserta didik supaya aktif itu bagaimana? Nah, itu seperti tadi yang sudah bilang bahwa guru ini adalah role modelnya, ya. Center of interest-nya di kelas itu adalah guru. Yang berkuasa penuh di sekolah itu adalah guru. Jadi bagaimana guru ini bisa mengolah sekolah, kelas itu bisa aktif. Aktif yang seperti apa? Kita bedakan peserta didiknya Pak Indro. Ya, peserta didiknya kita buat yang interaktif. Tentu itu berhubungan dengan metode pembelajaran kita. Bagaimana kita menggunakan metode pembelajaran. Kalau hanya metode pembelajarannya menjelaskan, ya, siswa hanya mendengarkan, fokusnya paling sampai 10 menit, 15 menit, 20 menit, habis itu muak-muak ngantuk. Nah, itu berarti kan anak nggak aktif. Maka anak dibuat aktif itu cara kita menyampaikannya bagaimana? Yang interaktif. Yang interaktif bagi peserta didik, ya. Dan bisa kolaboratif juga antara peserta didik dengan guru. Itu jadi kita yang buat strategi supaya siswa aktif. Cara kita yang dirubah, cara kita ngajar yang dirubah. Tidak harus di dalam ruangan misalnya. Bisa kita bawa ke bawah pohon, atau bisa kita bawa ke perpustakaan, atau bisa kita bawa ke ruangan yang lain yang intinya mengkondusifkan supaya anak itu tidak monoton bosan di kelas. Bisa, ya, di bawah pohon depan bisa, di depan sekolah, di pinggir perkebunan itu bisa. Itu salah satunya siswa itu aktif, ya. Jadi kitanya, metode kita, cara kita. Kemudian nyaman. Kalau kita berdefinisi nyaman itu kembali lagi ke individu masing-masing. Nyaman atau tidaknya itu kita sendiri yang merasakan. Kalau saya merasakan nyaman itu ber-AC, ya Pak Indro, tidak di kelas itu tidak panas. Pak Haji kemarin Ibu belum merasakan ya kalau jam siang di kelas 12 itu seperti open panas gitu, bahkan AC-nya aja kalah karena saking panasnya gitu. Itu sudah kelasnya nggak nyaman. Karena kalau nyaman itu berhubungan dengan fisik. Kalau udah berhubungan dengan fisik itu ya adanya seperti itu. Tapi bisa kita kondisikan nyaman, yaitu ya kita bawa ke perpustakaan. Ya. Jadi nyaman itu bisa kita kondisikan, walaupun real keadaannya sekolah kita seperti ini. Itu kita juga yang mengkondisikan rasa nyaman atau tidak nyaman. Satu hal lagi kemarin sudah saya bilang bahwa guru itu bisanya itu guru itu mengajar pertama hatinya harus bahagia dulu. Itu salah satu nyaman. Kalau saya nyaman di sini, hati saya bahagia. Jadi apapun keadaannya, mau kelasnya panas, ya, mau muridnya segitu, itu hati saya udah bahagia dulu, tidak menjadikan suatu hal yang merintangi saya untuk berkeluh kesah, tidak ya Bapak. Jadi kembali lagi aktif itu kita yang mengkondisikan, begitu juga dengan nyaman gitu. Mungkin itu aja Pak Indo. Ada lagi yang disanggah? Sudah cukup. Di ruang guru ini nyaman karena udah ada kopi sama. Gampang berarti buat nyaman ya Pak Indro ya. Kita lagi ada yang nyaman lagi. Selanjutnya pertanyaan yang lain bisa yang sifatnya lebih pada ke Pak Haji dan Pak Indro ya. Ada hal-hal yang bukan rahasia ya, tetapi ada hal yang memang dibicarakan di belakang layar. Ini sengaja, ini yang saya sampaikan Pak dengan alasan saya adalah ini saya anggap tadi Pak Haji sudah disampaikan bahwa merah kita adalah berkaitan dengan proses
pembelajaran dan pengajaran. Buat kita ini adalah evaluasi buat kita semua dan kunci untuk meningkatkan sekolah kita itu terletak di sini. Jadi ini center buat saya, Pak Darto, alasan kenapa saya mau presentasikan ini. Tetapi hal yang lain seperti kita sudah menjalankan program tentang kebersihan, ya itu sudah ada dalam catatan kita. Kemudian administrasi tentang manajemen termasuk dengan absensi guru. Dalam kemarin juga kita ada share dari dinas itu bukti fisik bahwa guru kehadiran itu juga dipantau, bukan saya mantau tapi ada dari dinas, dan itu besok akan saya laporkan karena jangan sampai tidak dilaporkan. Jadi itu tentang manajemen kita, Pak Darto. Selanjutnya ada program kita tentang RKS ya, nanti akan terlaksana. Alhamdulillah ini semoga kita ada kelonggaran dana untuk segera bisa mengaplikasikan apa yang menjadi rencana kita, termasuk fisik ya. Semoga insya Allah nanti ke depannya Pak Darto kesini insya Allah udah berbeda. Kemudian setengah bulan yang lalu observasi saya dengan Pak Nur ya sudah dibuat, sudah dirancang. Intinya untuk numerasi itu sudah ditindaklanjuti, ya. Termasuk juga kaitan dengan kualitas pembelajaran. Ini yang numerasi itu kemungkinan akan kita laksanakan juga tindak lanjutnya ya. Itu program kami bulan Januari nanti akan ada program IHT lagi. Yang Juli sampai dengan Desember ini sudah kita laksanakan 2 kali. Yang pertama itu yang mengisi Pak Dani, kemudian yang kedua yang mengisi adalah Pak Nur. Ya. Itu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan juga implementasi dari kurikulum Merdeka, karena SMA Pekalongan baru tahun ini untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Banyak kegiatan itu nanti. Itu ya, kalau tadi Pak Darto menanyakan juga kaitannya dengan sumber dananya dari mana, itu RKS itu sumber dana yang utama dari Bosnas dan juga ada bantuan dari dana komite. Biasanya kalau yang peruntukan dana itu kan sudah ada sendiri ya, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar, dan sertifikat juga sedang dalam proses, ini sedang pas Mas Rian ya. Jadi mohon itu segera diselesaikan ya, kemudian disampaikan ke Bapak Ibu Dewan Guru. Saya kira Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin saya ya sedikit menanggapi pertanyaan dari Pak Darto tadi yang ya berkaitan dengan fungsi saya sebagai sarana prasarana yang dalam hal ini mungkin ini juga menjadi bagian dari program kerja dari kepala sekolah. Terkait dengan sarana prasarana ya di semester yang kedua ini itu memang kita sudah melaksanakan. Yang pertama adalah perawatan ringan dari sarana prasarana yang ada, seperti gapura depan itu kemarin sudah dicat ulang gitu. Mungkin tadi Pak Darto lewat gapura ya Pak. Nah, itu sebagai pintu gerbang masuk. Kemudian ini juga nanti pagar itu juga insya Allah minggu depan itu sudah mulai perawatan, pengecetan. Nah, mungkin juga tadi di halaman parkir mungkin Pak Darto juga melihat ada papan ekskul, papan OSIS itu yang baru sekitar 1 bulan ini itu sudah direalisasikan untuk menunjukkan bahwa memang kegiatan-kegiatan sekolah ini ya sebetulnya cukup banyak yang meningkatkan menyalurkan minat dan bakat siswa. Kemudian juga musola ini juga on proses juga, sekarang sedang pengecatan itu. Setelah semester kemarin itu adalah renovasi
Kemudian ini pada semester ini itu kita pengecatan karena memang itu sifatnya bertahap, Pak. Bertahap yang mudah-mudahan nanti sampai bisa selesai 100%. Kedepannya ya plafon, kemudian tempat wudhu, putra dan putri, dan yang lain-lainnya. Yang terkait dengan sarana dan prasarana. Kemudian yang terkait dengan kehumasan, kita ya alhamdulillah sejauh ini sudah menjalin komunikasi yang baik dengan komite, dan mungkin perlu Pak Dato atau Bapak Pengawas ketahui juga ya sudah ada reorganisasi terkait dengan kepengurusan komite itu di bulan Agustus kemarin. Jadi sekarang kepengurusannya sudah baru. Kemudian kita juga ya komunikasi dengan masyarakat lingkungan, terutama dengan Desa Kalibening. Itu alhamdulillah berjalan lancar. Kemarin ada hari ulang tahun Kalibening, itu kita terlibat aktif ya dari segi ya pendanaan, kemudian kegiatan itu kita terlibat aktif ya, karena lingkungan ini sebagai bagian ya kita bagian dari lingkungan Kalibening yang terkait dengan kehumasan. Kemudian sejauh ini juga hubungan kita dengan Forkopincam ya itu juga berjalan dengan baik. Kemudian yang terkait dengan kesiswaan ini mungkin karena Pak Sarjuri hari ini berhalangan hadir, mungkin saya juga bisa sedikit menyampaikan. Ya alhamdulillah sejak kehadiran Ibu Kepala Sekolah itu kita sudah mulai mendisiplinkan siswa, terutama dari kehadiran. Dan sekarang setiap pagi itu guru piket itu selalu merazia anak-anak yang terlambat. Kemudian juga siswa-siswa yang banyak absennya itu juga oleh wali kelas sudah ditindaklanjuti dengan home visit, dan yang memang sudah tidak bisa kita bina itu juga beberapa seperti kemarin sebagai bentuk pendisiplinan dan pembelajaran bagi yang lain itu tidak kita naikkan dan yaitu cukup berefek pada kedisiplinan yang lain. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga ini kita aktifkan juga, dan apalagi sekarang setelah ada isu terbaru bahwa dana komite itu tidak bisa untuk membayar honor PNS dan P3K, itu sekarang ya kita banyak prioritaskan itu untuk kegiatan-kegiatan siswa gitu. Ya mudah-mudahan seperti tim voli, kita sekarang sudah punya tim prestasi voli itu yang hampir setiap pekan itu mengikuti kejuaraan-kejuaraan ya walaupun tingkatnya masih lokal. Kemudian nanti kemarin juga waktu rapat sudah kita bentuk kepanitiaan biar SMA untuk Kalongan itu nanti di bulan Januari akhir itu kita akan mengadakan kegiatan besar yang itu mengundang siswa-siswa SMP di sekitar Pekalongan dan sekitarnya termasuk Metro. Kita mengundang ke sekolah ini untuk ya mengikuti kegiatan-kegiatan sekaligus sebagai promosi untuk PPDB, dan ajang itu juga nanti menjadi ajang aktualisasi bagi siswa-siswa kita di mana seluruh ekskul nanti akan tampil di sana di hadapan para peserta para undangan yang berasal dari sekolah-sekolah tersebut. Kemudian untuk itu yang terkait dengan siswaan, yang terkait dengan pembelajaran mungkin saya menambahkan juga yang jelas sekarang setiap hari Ibu Kepala Sekolah itu setiap pagi, kadang siang, kadang sore itu selalu monitoring keliling ke dalam kelas-kelas untuk memonitor proses pembelajaran yang ada di kelas. Itu kemudian juga selain memonitoring langsung, itu juga dimonitor melalui jurnal kelas. Jadi kalau di TU itu masih ada jurnal kelas, berarti ini gurunya nggak masuk, kira-kira seperti itu, atau lupa untuk mengambil. Itu ya salah satu untuk menanggulangi stigma yang selama ini mungkin berkembang di masyarakat ya, kalau di sekolah kita itu banyak gurunya tidak masuk kelas. Itu mungkin beberapa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjelaskan memang mereka kurang.
malah lebih senang untuk kita memberikan tugas untuk merangkum itu tadi. Nah, pertanyaan saya yang saya temui juga sama dengan Bu Epi, saya minta pencerahannya juga dengan adanya kolaborasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, strategi apa atau taktik apa yang bisa kita terapkan untuk mendorong semangat peserta didik kita agar dapat mau mengikuti diskusi tersebut, Bu? Karena begini, kebanyakan yang saya temui hanya siswa itu setelah kita bagi kelompok, hanya siswa-siswa itu aja yang aktif. Nah, yang beberapa itu tidak. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara kita menerapkan yang siswa yang tidak aktif ini yang tidak mau? Gitu. Hanya itu aja, Bu. Terima kasih. Kolaborasi dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Ini yang dialami Bu Novi terkait saya sudah melakukan kolaborasi, tetapi siswa kok tidak aktif. Ada siswa yang tidak aktif, atau hanya itu aja siswa yang tidak aktif. Kalau namanya kolaborasi itu kan berhubungan dengan tim ya, tim. Nah, cara makanya bagaimana? Pernah nggak terjadian kalau pemilihan tim atau regu atau kelompok itu siswa memilih atau kita yang memilihkan? Terkadang saya ganti, Bu. Kadang kita bebaskan mereka memilih, kadang dari kita. Baik. Ketika kita bebaskan siswa untuk memilih, mungkin itu hasilnya kurang efektif. Karena cenderung siswa yang dipilih itu ya itu aja yang bersinergi sama mereka, atau yang cocok, atau yang klop, atau yang dekat, atau apalah alasan mereka sendiri, tentu punya alasan tersendiri. Itu mungkin hasilnya tidak efektif. Tetapi kalau kita yang menentukan, itu saya rasa lebih efektif. Itu harus bisa nyireni ya, bahasa Inggrisnya apa? Nyireni. Bisa nyireni apa namanya? Identifikasi. Nyireni menghafal. Ya menghafal. Kita menghafal anak, oh Pak Yudo lagi kan kita jadi hafal. Ya. Trik kita apa? Ya Pak Yudo itu kita pantau terus, kita deketin. Bila perlu Pak Yudo jadikan ketua. Iya. Ya, mau nggak mau kalau siswa itu nggak aktif, kalau kita libatkan secara langsung, diberi tanggung jawab, yang mana tanggung jawab itu harus dia presentasikan, itu pasti dia bisa bergerak, Bu Novi gitu. Jadi benar-benar kita tahu siswa itu seperti itu, yang itu seperti itu, kita pantau terus, kita jadikan dia yang aktif, ya, kita jadikan dia ketua atau kita jadikan dia sumbernya, dan kita jadikan dia untuk maju ke depan. Yang lain nggak boleh, hanya dia aja. Nah, kalau insya Allah kalau udah ada hal-hal atau cara-cara seperti itu, mau nggak mau dia bergerak atau berupaya untuk bisa berbicara aktif. Jadi sekali lagi, guru adalah leader di kelas, jadi semua kuasa ada pada kita dan tanggung jawab ada pada kita. Masa kita kalah sama siswa? Gitu. Jadi kita yang punya kuasa dan kita yang punya nilai siswa. Siswa itu, apalagi siswa-siswa kita, saya rasa masih bisa kok dibuat, mau dibawa kemana itu masih bisa, dan jauh di penilaian saya bahwa siswa kita itu nggak badung, gitu, tidak badung, jadi masih sangat bisa untuk kita bawa untuk lebih aktif dan kreatif. Jadi gitu, ya, jadi gitu aja. Atau mungkin perlu kita tambahkan bahwa kita kadang mungkin ada bentuk sedikit apa namanya, seperti kayak penghargaan pada anak, apa hadiah apa itu apa permen lah apalah itu kadang mungkin hal walaupun harganya nggak seberapa, tetapi bentuk itu adalah mengapresiasi anak, ini loh hadiahnya, kamu nanti ini. Anak itu senang kok, bukan rasanya yang enak mahal atau enggak, yang penting ada sesuatu yang pemberian dari guru. Mungkin gitu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Cukup, Bu. Ya, terima kasih atas tanggapan dan penjelasan dari Ibu Novi. Memang dalam kegiatan pembelajaran fakultas kita ini kan sangat kompleks ya, anak-anak kita ini. Satu yang menjadi tantangan berat itu kan motivasi anak untuk belajar, karena itu juga terpengaruh oleh tidak adanya atau kurang adanya keinginan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian kurang pedulian orang tua terhadap masa depan ya, masa depan anak,
kaitannya dengan pendidikan sifat kurang.